Oke, video kali ini Mimin akan membahas soal transformasi Laplace dan fraksi parsial yang ada di Fisika Matematika 2 ya. Nah, soal ini Mimin ambil dari soal UAS di salah satu universitas tentang mata kuliah Fisika Matematika 2. Oke, langsung aja kita bahas tentang transformasi Laplace. Dengan menggunakan transformasi Laplace dan fraksi parsial, carilah solusi persamaan diferensial berikut. Diketahuinya itu y double aksen dikurang 2y aksen plus y sama dengan 2 cos t. Oke, di sini kita langsung gunakan persamaan Laplace ya, transformasi Laplace. Jadi kalau kalian masih ingat transformasi Laplace itu selalu dikaitkan dengan y double aksen atau y aksen. Kalau kalian masih ingat, ini y double aksen itu selalu kita bisa ganti jadi p kuadrat y min p y0 min y0 aksen. Oke. Kalau untuk yang y aksen itu selalu diganti dengan py dikurang y0. Oke. Jadi dari persamaan yang tadi udah dituliskan di soal, kita bisa ubah persamaannya itu menjadi p kuadrat y dikurang py0 dikurang y0 aksen. Oke, ini udah tetapan dikurang 2. Nah, y aksennya itu kita ubah ke yang tadi udah Mimin tulisin, jadi py min y0. Oke, ditambah y-nya tetap y ya, sama dengan 2 cos t. Nah, kalau kalian buka dari tabel tentang Laplace, itu tuh nanti cos t-nya itu bisa kita ubah. Jadi kalau misalkan dari persamaan umum yang ada di tabelnya itu, kalian bisa ubah cos AT itu sama dengan P per P kuadrat plus A kuadrat. Itu yang ada di tabelnya ya. Jadi kalau kita lihat dari soalnya, di situ itu kan di angka samping T itu kan nilainya 1. Berarti bisa kita tuliskan kalau cos T itu sama aja seperti P per P kuadrat plus 1 kuadrat. 1 kuadrat itu kan nilainya 1. Paham ya? Karena angka di samping T-nya itu 1, makanya A-nya itu 1. Ya udah, berarti kita bisa ganti jadi 2. Cos T-nya itu diganti jadi yang tadi udah kita ubah, jadi P per P kuadrat plus 1. Oke, sampai sini udah ya. Nah, kalau udah ketemu kayak gitu, kita langsung kalikan aja seperti biasa. Tapi angkanya itu kita ganti sesuai yang ada di soal. Nah, di soalnya itu diketahui kalau y0-nya itu 5 dan y0 aksennya itu minus 2 ya. Jadi kalau kalian tuliskan, maka bisa kita ganti berubah menjadi p kuadrat y min 5p. Oke, karena kan y0-nya 5 ya. Ditambah 2 karena minus ketemu minus, dikurang 2 py min dikali ini jadinya plus 10 plus y sama dengan 2p per p kuadrat plus 1. Sampai sini paham ya? Nah, kalau udah dapat gini, ya udah, langkah selanjutnya adalah kita pisahkan y dengan y. Jadi itu syarat Laplace-nya itu harus menyederhanakan biar p-nya itu kegabung semua. Jadi kalau kita tuliskan lagi kan jadinya py dikurang 2py ditambah y min 5p plus 2 plus 10 sama dengan 2p p kuadrat plus 1. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalkan kita sederhanakan lagi, kita ubah menjadi p kuadrat min 2p plus 1, di sininya y, min 5p plus 12 sama dengan 2p per p kuadrat plus 1. Paham sampai sini? Nah, angka di samping bukan y-nya itu kita pindahkan ke ruas kanannya. Jadi kalau kita tuliskan ulang, jadinya itu p kuadrat min 2p plus 1 y sama dengan 2p per p kuadrat plus 1 plus 5p min 12. Oke, bisa nyampe sini. Nah, baru karena udah persamaan ini udah fraksi tentang bagian fraksi, jadi kalian harus pecah tuh sesuai dengan yang ada di aturan, yaitu fraksi parsial. Ini ada di subbab sebelumnya. Jadi
Ya, Laplace ini mengkaitkan dengan subbab sebelumnya. Ya udah, berarti kita bisa sederhanakan persamaan penyebutnya ini yang di sebelah kanan ini. Penyebutnya kita samakan. Berarti kan kita bisa ubah jadi 2P plus 5P P kuadrat plus 1 min 12 P kuadrat plus 1 per P kuadrat plus 1. Di sini sama P kuadrat min 2P plus 1 Y. Oke, sampai sini bisa ya, harusnya kalian bisa karena kan ini materi perkuliahan. Maksudnya dalam mengubah pecahan aja. Ya udah, kita sederhanakan lagi. Kalau kita sederhanakan lagi maka didapatkan jadinya ini kita saling kali-kalikan seperti biasa, jadinya 2P plus 5P pangkat 3 plus 5P min 12P kuadrat min 12 per P kuadrat plus 1. Oke. Ya udah, kita sederhanakan lagi. Jadinya 5P kuadrat 5P pangkat 3 min 12P kuadrat plus 7P min 12. Pernya sama per P kuadrat plus 1. Di sebelah kirinya masih sama, P kuadrat min 2P plus 1Y. Oke. Nah, setelah kayak gini, persamaan Laplace itu selalu kita cari bentuk terakhirnya itu jadi Y sama dengan. Jadi maksudnya Y sama dengan, ya udah, angka koefisien Y-nya itu kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Jadi kalau kita pindahkan ke ruas sebelahnya, jadinya itu, ini tulisan ulang, jadinya itu Y sama dengan 5P pangkat 3 min 12P plus 7P min 12 per, nah yang ini udah kita pindahkan ke bawah, dikali P kuadrat plus 1. Nah kalau udah kayak gini, kita masukkan lagi ke subbab fraksi parsial, yaitu kita ubah koefisien penyebutnya itu biar nanti sejajar atau setara. Jadi kalau kita ubahkan di sini, kita anggap AP plus B per P kuadrat min 2P plus 1 ditambah CP plus D per P kuadrat plus 1. Jadi kita mau nyari bilangan atasnya itu berapa. Nah setelah itu kita ubah biar persamaan kiri sama kanannya itu sama. Jadi kalau kita tuliskan ulang kan secara sederhana jadinya gini, Y sama dengan 5P pangkat 3 min 12P plus 7P min 12 per P kuadrat min 2P plus 1 P kuadrat plus 1. Di sininya sama dengan, ini kan kali silang ya, jadi kan AP plus B kita kalikan dengan P kuadrat plus 1. Yang satunya CP plus D kita kalikan dengan P kuadrat min 2P plus 1. Pernya berarti hasil perkaliannya itu ya, jadi P kuadrat min 2P plus 1 P kuadrat plus 1. Nah di sini penyebutnya itu kan udah sama, berarti bisa kita coret penyebutnya aja. Jadi penyebutnya itu kalau kita coret berarti kan sisa pembilangnya aja. Kalau pembilangnya aja kita tuliskan ulang, berarti 5P pangkat 3 min 12P plus 7P min 12 sama dengan, nah ini kalian kalikan biasa, berarti AP pangkat 3 plus AP plus BP kuadrat plus B plus CP pangkat 3 min 2CP pangkat 2 plus CP plus, di bawahnya aja ya, DP kuadrat plus min 2DP plus D. CP plus DP kuadrat min 2DP plus D. Oke. Nah ya udah, kalau udah kayak gini kita gabung lagi biar disederhanakan, yaitu P kuadratnya kita gabung dengan P kuadrat, P pangkat 3 nya kita gabung dengan P pangkat 3 nya, berarti untuk sederhananya jadi AP pangkat 3 plus CP pangkat 3 plus BP kuadrat min 2CP kuadrat plus DP kuadrat, kemudian udah plus CP plus 2DP plus B
plus D. Oke. Ya udah, berarti P pangkat 3-nya kita gabung. Jadinya kan P pangkat 3. Ntar, ini mimin tulis ke sebelah kiri aja biar muat. Jadinya kalau dituliskan itu P pangkat 3 ya. A plus C. Oke. Plus P kuadrat B min 2C plus D ditambah, oh ini ada yang kurang, di sini ada plus AP dulu ya, kanan ada A nya juga, berarti di sini P A plus C min 2D plus B plus D. Oke, ini persamaan umumnya. Ya udah, berarti di sebelah kirinya kita ngikutin sama, berarti 5P pangkat 3 min 12P plus ini P kuadrat, berarti plus 7P min 12. Nah, kalau udah kayak gitu, kita samakan koefisiennya aja. Jadi koefisiennya gini. Di sini angka di samping P pangkat 3 itu 5. Sedangkan di sini A plus C. Kalau di sini minus 12, di sini B min 2C plus D, gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kita tuliskan sendiri, kita bisa bikin kayak eliminasi substitusi. Jadi kan A plus C-nya itu nilainya tadi 5. Berarti kita dapatkan kalau C-nya itu 5 min A. Oke. Kemudian B min 2C plus D itu sama aja nilainya minus 12. Kemudian A plus C min 2D itu nilainya 7. Dan B plus D itu nilainya minus 12. Nah ini bisa kita ubah jadi D sama dengan minus 12 min B. Oke. Nah ya udah, ini kita bisa substitusi eliminasi. Kita substitusikan. Substitusi dari persamaan 1 dan 4. Maksudnya ini persamaan 1 ya. Ini 1 2, di sini 3, di sini 4. Persamaan 1 dan 4 itu ke persamaan 2. Jadi tinggal angkanya aja dimasukin untuk mencari nilai B-nya itu, nilai A-nya. Jadi kan kalau kita masukkan, kita substitusikan, jadinya itu bentar, ke persamaan ya, jadinya B min 2, C-nya itu kan 5 min A plus D-nya itu min 12 min B oke, sama dengan min 12 ya. Oke. Berarti kalau kita kali-kalikan seperti biasa, B sama B ini kecoret. Oke, yang takut bingung kita tulis ulang dulu. Min 10 min plus 2A min 12 min B sama dengan minus 12. B sama B nya bisa kita coret, jadinya min 22 plus 2A sama dengan minus 12. Berarti 2A nya ini sama dengan 10 ya, 10, maka A nya itu didapatkan 5. Nah ketika A nya udah dapatkan 5, ya udah kita bisa nyari untuk yang persamaan 1 nih. Untuk yang persamaan 1 berarti C sama dengan 5 min A. A nya itu kan 5, berarti C nya itu dapatkan 0. Terus ke persamaan mana yang ada C nya, persamaan 3 ya. Kalau persamaan 3, maksudnya ini dari persamaan 3, berarti kalau kita masukkan 5, A nya itu kan 5 plus C nya itu 0 min 2D sama dengan 7. Maka didapatkan D nya itu min 1 ya, min 1. Oke, D nya itu min 1. Ya udah, berarti kita bisa nyari B nya itu tinggal masukin aja dari persamaan 4 nih. Berarti B plus D sama min 12, B nya itu yang ditanya plus D, berarti min 1 sama dengan min 12. Maka B nya itu didapatkan min 11 ya, min 11. Jadi kalau kita tuliskan sementara dulu, A nya itu 5, C nya itu 0, D nya itu minus 1, B nya itu minus 11 ya. Berarti kalau dari angka sini kita substitusikan ke persamaan yang ada di atasnya itu. Nah kita substitusikan ke persamaan yang ini nih, yang ada A B C D nya. Ya udah, kalau kita masukkan, bentar,
Kalau kita masukkan, nanti didapatkan Y-nya itu sama dengan, kita masukin aja ya, 5P min 11 per P kuadrat min 2P plus 1 min 1 per P kuadrat plus 1 sama dengan 5. Kita samakan penyebutnya ya, kita sederhanakan maksudnya. P min 1 min 6 per P min 1 kuadrat, bisa ya, min 1 per P kuadrat plus 1. Nah pertanyaannya gini, Min, kenapa yang atas ini harus kita sederhanakan jadi kayak gini? Kan pertanyaannya gitu ya. Nah jadi ini adalah susahnya di transformasi Laplace. Jadi kalian harus mengubah biar nanti persamaannya itu ada di tabel. Jadi sebelum kalian ngerjain, kalian harus ngira-ngira nih persamaan mana yang harus kita ubah biar ada bentuknya di tabel yang ada di clue di tabel transformasi Laplace-nya itu. Jadi kalau kita sederhanakan lagi biar ada sesuai dengan yang ada di tabel, berarti kan kita pisah nih P min 1 kuadratnya itu dengan 6 nya. Jadi 5 P min 1 per P min 1 kuadrat min 6 per P min 1 kuadrat min 1 per P kuadrat plus 1. Nah di sini P dikurang 1 P dikurang 1 bisa kita coret, jadinya 5 per P min 1 min 6 per P min 1 kuadrat min 1 per P kuadrat plus 1. Nah di sini agak bingung lagi nih. Nah ini kunci terakhir jawabannya itu kita harus mengubah lagi ke persamaan Laplace, ke transformasi Laplace. Nah kalau kalian lihat dari tabel yang udah diketahui, di situ kan ada di tabel L2 ya. Nah dari E pangkat minus AT itu bisa berubah menjadi 1 per P plus A. Oke, P plus A. Berarti dari persamaan yang tadi ini, yang kita anggap ini persamaan 1 deh, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti dari persamaan yang satu ini hasilnya itu berapa? Berarti kan sama nih, 5, 5, ini 1. P-nya itu plus A, kalau ini min 1. Berarti pakai analisis sendiri aja ya, kalian pasti bisa kok. Jadinya 5 E pangkat T. Kenapa 5 bisa 5 E pangkat T? Kan kalau di sini kan T-nya 1 nih. Angka di samping T-nya 1. Berarti kan di sini nanti pas dimasukin A-nya itu 1. Tapi karena ini negatif, ini berubah jadi positif. Berarti kalau di sini positif, makanya jadi negatif. Kurang lebih kayak gitu. Kalian coba otak-atik sendiri aja ya. Nah, untuk yang persamaan 2-nya yang Mimin tandain itu bisa sesuai kayak di tabel yang ke-6. L6 maksudnya. Berarti kalau L6 ini kalau kalian lihat itu T pangkat K E pangkat min A T. Itu bisa diubah, tiba-tiba bisa kita ubah menjadi K faktorial. Ya, ini ada di gambarnya kok. P plus A ada di tabel. K plus 1. Oke. Nah ini kalian analisis lagi nih. Jadi ini bukan bener-bener nggak pakai rumus, tapi bener-bener analisis. Nah kalau kalian di sini, kalau kalian bisa ngira-ngira, kalau di sini itu kan 6 ya, angka K-nya itu kan kita ganti jadi 6. 6 itu berarti faktorial ke berapa? Nah kalau Mimin tuliskan di sampingnya, simpel gini, K faktorial P plus A K plus 1 ini berubah menjadi minus 6 dikali 1 per P min 1 kuadrat. Boleh dong, oke. Berarti kalau dari persamaan ini kan kita bisa lihat nih, K nya ini adalah 1. Oke, berarti K nya itu kita ganti menjadi 1. Sekarang A nya ini kita ubah menjadi minus 1. Oke, kenapa K-nya 1? Karena coba dimasukin ketika K plus 1, 1 tambah 1 kan hasilnya sesuai 2. Kayak gitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi ketika kalian dapatkan K-nya 1, A-nya itu minus 1, berarti persamaan yang persamaan yang 2 ini bisa kita ubah menjadi minus 6, yaitu minus 6 yang sesuai di sini ya, minus 6-nya dikali T pangkat 1, karena kan K-nya 1 ya.
E pangkat minus AT. A nya itu kan minus 1, berarti positif aja jadi T, kayak gitu. Nah untuk yang ketiganya, untuk persamaan ketiga itu kalau kalian lihat itu bentuknya itu mirip seperti yang di L3. L3 itu kan bentuknya itu sin AT itu bisa berubah menjadi A per P kuadrat plus A kuadrat. Nah bentuknya mirip kan kayak yang di sini, kayak yang di soal. Kalau di soal itu kan berarti A nya itu udah jelas minus 1, ya kan? Karena ketika dimasukkan A nya itu minus 1 kan di sini jadi minus 1 dikuadratkan hasilnya 1, kayak gitu. Oke, berarti bisa kita katakan kalau A nya itu nilainya minus 1, sehingga jawaban untuk yang ketiganya itu adalah minus. Berarti untuk yang 3 itu min sin T, kayak gitu. Oke, paham ya, min sin T. Ya udah, kalau udah kayak gitu kita masukkan, kita gabung semuanya. Kalau kita gabung berarti persamaan akhirnya itu Y sama dengan, masukin angkanya, A nya itu tadi berapa, yang satunya 5 E pangkat T dikurang 6 T E pangkat T dikurang sin T. Udah, ini jawaban akhirnya. Ngerti lah ya. Nah ini emang agak sedikit rumit, jadi coba aja pelan-pelan dibaca, atau misalnya kecepatan bisa kalian pause dulu terus kalian raba-raba kayak gitu. Oke? Ya cukup sekian pembahasan tentang transformasi Laplace untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja di kolom komentar, nanti Mimin langsung jawab. Kalau nggak mau nanya di kolom komentar bisa di DM Instagram. Oke? Sampai berjumpa di pembahasan soal selanjutnya.